Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izatil Ulia dengan NIM 231163200008. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Linguistik Umum yang diampu oleh Ibu Dr. Nor Cahaya MPD. Tataran linguistik ada 6. Yang pertama yaitu fonologi, yang kedua morfologi, yang ketiga sintaksis, yang keempat wacana, yang kelima semantik, yang keenam pragmatik. Langsung saja masuk ke materi pertama yaitu fonologi. Fonologi bidang linguistik yang mempelajari, menganalisis, dan membicarakan runtutan bunyi-bunyi bahasa. Yang pertama fonetik. Fonetik mempelajari bunyi tanpa memperhatikan makna bunyi tersebut. Yang kedua, fonemik. Fonemik mempelajari bunyi tanpa memperhatikan fungsi sebagai makna. Fonetik memiliki 3 bagian, yaitu yang pertama artikulatoris. Artikulatoris mempelajari mekanisme bagaimana alat-alat bicara dapat menghasilkan bunyi. Yang kedua, akustis. Akustis menganalisis mekanisme rambatan bunyi. Yang ketiga, auditoris, mempelajari mekanisme penerimaan bunyi oleh indera pendengar. Materi yang kedua yaitu morfologi. Morfologi adalah cabang linguistik yang di dalamnya mempelajari bentuk kata, perubahan kata, dan dampak dari perubahan kata terhadap arti kelas kata. Dalam morfologi terdapat satuan terkecil yaitu morfem dan satuan terbesarnya yaitu kata. Morfem yaitu objek kajian yang terkecil. Morfem terbagi menjadi 2, yaitu morfem bebas dan morfem terikat. Yang pertama, morfem bebas. Morfem yang dapat membentuk kata yang mandiri dan memiliki makna sendiri. Contohnya buku, bahagia, cantik, dan tinggi. Yang kedua, morfem terikat. Morfem yang tidak dapat berdiri sendiri dan harus melekat pada morfem lain seperti me, contoh memasak, dan ber, contoh berlari. Kata. Kata adalah objek kajian yang terbesar. Kata dapat terdiri dari satu morfem atau kata dasar, atau lebih kata turunan. Contoh kata dasar, buku, makan, dan lari. Contoh kata turunan yaitu membaca. Membaca adalah turunan dari baca. Materi yang ketiga yaitu sintaksis. Sintaksis merupakan ilmu yang mempelajari tentang tata bahasa. Sintaksis juga dapat dikatakan tata bahasa yang membahas hubungan antar kata dalam tuturan. Sintaksis ini dapat tersusun dengan subjek, predikat, objek, dan keterangan. Struktur sintaksis terdiri dari kata, frasa, klausa, dan kalimat. Contoh sintaksis dalam kalimat, saya minum susu. Kata saya berfungsi sebagai subjek, sedangkan kata minum berfungsi sebagai predikat. Materi yang keempat yaitu wacana. Wacana adalah unsur kebahasaan yang lengkap dari segi kebahasaan maupun segi maknanya. Ada 7 jenis wacana, yaitu yang pertama wacana lisan, yang kedua wacana tertulis, yang ketiga wacana fiksi, yang keempat wacana non-fiksi, yang kelima wacana deskriptif, yang keenam wacana naratif, dan yang ketujuh wacana argumentatif. Materi yang kelima, semantik. Semantik adalah cabang linguistik yang mempelajari makna yang tergantung pada suatu bahasa. Ia menelaah lambang-lambang yang menyatakan makna serta hubungan makna satu dengan makna lainnya. Makna tersebut terbagi menjadi 12 macam, yaitu makna gramatikal, makna leksikal, makna konseptual, makna referensial, makna non-referensial, makna konotatif, makna denotatif, makna asosiatif, makna idiom,
makna konseptual, dan makna peribahasa. Makna juga memiliki relasi, yaitu sinonim, antonim, polisemi, homonimi, hiponimi, ambiguity, dan yang terakhir redundansi. Materi yang keenam yaitu pragmatik. Pragmatik adalah cabang linguistik yang mempelajari cara penggunaan bahasa dalam konteks komunikatif. Fokus pragmatik tidak hanya pada struktur gramatikal atau makna kata, tetapi juga memperhatikan tujuan komunikasi, peran pembicara dan pendengar, serta aspek-aspek lain dari situasi komunikasi. Dengan kata lain, pragmatik membahas bagaimana konteks mempengaruhi interpretasi bahasa. Contoh aspek pragmatik melibatkan penerapan norma-norma sosial dalam percakapan, penggunaan bahasa untuk menyampaikan keinginan atau maksud tertentu, dan pemahaman terhadap implikatur atau makna yang tersirat dalam sebuah tuturan. Baik, itulah materi yang telah saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.